yang diawali oleh latar belakang. Nah, latar belakang Kerajaan Samudra Pasai adalah Kerajaan Samudra Pasai ini adalah bekas dari Kerajaan Perlang yang kemudian digantikan oleh Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meora Silu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik As-Soleh adalah pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, setelah Sultan Malik As-Soleh wafat, digantikan oleh Sultan Malik Az-Zohir yang dia adalah anaknya. Nah, Sultan Zainal Abidin I. Pada masa Sultan Zainal Abidin I, Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah di bidang perekonomian. Bidang perekonomian, pada masa itu Kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang dinar dan dirham. Nah, pada bidang sosial budaya itu ada dua. Dan di bidang sosial, Kerajaan Samudra Pasai menggunakan syariat-syariat Islam dalam kegiatan sehari-hari. Nah, pada bidang budaya, Kerajaan Samudra Pasai menggunakan huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu sehingga bisa dipadukan menjadi huruf Arab Jawi. Nah, yang kemudian ada di bidang politik. Bidang politik, Kerajaan Samudra Pasai berhubungan dengan negara-negara tengah seperti Arab, Iran, dan Irak, dan salah satunya juga ada negara Cina. Nah, pada masa itu Kerajaan Samudra Pasai sangat memiliki hubungan yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internalnya, Kerajaan Samudra Pasai ini runtuh karena adanya perselisihan antar saudara. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah karena adanya serangan dari negara Portugis. Kemudian saya akan menyebutkan bukti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada makam raja-raja, yang kedua ada makam perdana menteri, yang ketiga koin emas, yang keempat cakradonya. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh atau sekarang disebut dengan Kesultanan Aceh. Dimulai dari latar belakangnya. Kerajaan Aceh dulunya dikuasai oleh Kerajaan Lamuri. Dan pendiri Aceh adalah Raja Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau melakukan pergerakan untuk mengalahkan Kerajaan Lamuri. Dan pada saat itu Kerajaan Lamuri pun berhasil dikalahkan oleh beliau. Dan setelah itu seiring berjalannya waktu beliau juga mengalahkan Kerajaan Samudra Pasai. Dan pada saat itulah Kerajaan Aceh mulai berdiri. Dan itu pada tahun 1514. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh penting pada Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Raja Ibrahim atau yang diberi gelar Sultan Ali Muhayyad Shah. Tadi pertama saya sudah disinggung nama beliau pada latar belakang. Benar, beliau adalah pendiri pertama Kerajaan Aceh. Yang kedua yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah atau diberi gelar Al-Qahar. Kenapa diberi gelar Al-Qahar? Karena artinya itu adalah gagah perkasa. Beliau berhasil menguatkan tentara-tentara Aceh untuk mengalahkan Portugis di Malaka. Yang ketiga yaitu Dharma Wangsungken Pangkat, yaitu yang diberi gelar Sultan Iskandar Muda. Pada masa penjabatan beliau ini adalah masa pemerintahan keemasan atau kejayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Aceh. Masa kejayaan Kerajaan Aceh itu dijabati oleh pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bukti kejayaannya adalah yang pertama wilayah kekuasaan Delhi ke Semenanjung Malaka. Bukti ini adalah bukti kuat bahwa benar-benar Sultan Iskandar Muda ini melakukan pemerintahan yang sangat bijak karena wilayah kekuasaannya dari Delhi hingga ke Semenanjung Malaka. Yang kedua adalah Aceh menjadi pelabuhan perdagangan terbesar di Asia. Yang ketiga, tata pemerintahan yang rapi. Yang keempat, militer disegani dan kuat. Yang kelima adalah hubungan dengan negara-negara Eropa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran Kerajaan Aceh. Disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah menguatnya pemerintahan Belanda di Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya beberapa daerah kekuasaan Aceh di beberapa daerah. Dan yang kedua adalah perebutan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah bukti peninggalan Kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Masjid Aceh Baitur Rahman. Di sini dia gambarnya. Yang kedua, Masjid Tua Indrapuri. Sini juga. Yang ketiga, Taman Sari Gunungan.
di sini, dan yang keempat adalah Benteng Indrapatra. Di sini juga. Oke, sekian, terima kasih. Bye bye. Jadi saya akan menjelaskan kerajaan Demak berawal dari latar belakangnya. Jadi kerajaan Demak itu satu kesatuan dengan kerajaan Majapahit. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami fase kemunduran yang dikarenakan oleh perebutan kekuasaan di antara raja-raja kerajaan Majapahit, Raden Patah bersama para wali menginginkan kerajaan Demak untuk berdiri menjadi kerajaan sendiri. Oleh sebab itulah kerajaan Demak memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dari kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama dari kerajaan Demak. Selanjutnya digantikan oleh Pati Unus. Yang ketiga oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana ini yang ada masa kejayaan kerajaan Demak. Baru yang keempat ada Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Berikutnya saya akan menjelaskan masa kejayaan kerajaan Demak. Nah, masa kejayaan kerajaan Demak ini terjadi pada saat pemerintahan Sultan Trenggana. Lalu apa bukti kejayaannya? Yang pertama adalah perluasan wilayah. Mereka mampu menguasai wilayah-wilayah sekitar kerajaan Demak. Baru yang kedua yaitu ekonomi yang mapan. Dikatakan ekonomi yang mapan itu karena masyarakatnya semuanya sejahtera. Baru ada dampak bagi masyarakat. Karena kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama di Jawa, jadi mereka otomatis menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Mereka berkeinginan untuk mengajak semua masyarakat itu masuk ke dalam Islam. Otomatis itulah dampak bagi masyarakatnya. Saya akan menjelaskan masa kemunduran dari kerajaan Demak. Nah, masa kemunduran kerajaan Demak ini terjadi pada saat pemerintahan keempat dan kelima, yaitu pada saat Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Apa yang terjadi? Mereka memperebutkan kekuasaan kerajaan Demak. Terjadilah perang saudara di situ. Dan itulah yang mengakibatkan kemunduran dari kerajaan Demak. Dan akhirnya runtuhlah kerajaan Demak. Lalu digantikan dengan kerajaan Pajang. Lalu ada bukti peninggalan dari kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Gambarnya di sini. Jadi Masjid Agung Demak ini merupakan pusat kegiatan dakwah Islam atau misalkan pusat sosialisasi Islam ada di Masjid Agung Demak. Baru yang kedua ada makam Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu wali yang juga berdakwah di kerajaan Demak. Oke, sampai ketemu. Halo, jadi di sini saya akan bahas tentang kerajaan Cirebon yang bermula dari latar belakang. Kerajaan Cirebon awal mulanya adalah sebuah gubuk kecil yang berkembang menjadi perkampungan ramai, lalu berkembang menjadi kota besar dan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya saya akan bahas tentang tokoh-tokoh. Yang pertama, Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan dari Pajajaran. Ketika kakeknya Ki Geneng Tapa wafat, dia tidak meneruskan jabatan kakeknya, akan tetapi dia membangun istana Pakuwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon, sehingga Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Selanjutnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Masa kepemimpinannya dimulai dari tahun 1479 Masehi. Masa kejayaan kerajaan Cirebon terjadi pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah dan diakhiri dengan Pangeran Agung. Selanjutnya ada Panembahan Girilaya, yang dimana di saat pemerintahan Panembahan Girilaya terdapat gejolak politik dan dimana wafatnya Panembahan Girilaya merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Cirebon. Selanjutnya saya akan membahas masa kejayaan. Yang pertama, menjalin persahabatan dengan kesultanan yang ada di Nusantara untuk melakukan gebrakan-gebrakan politik. Selanjutnya, pembangunan secara besar-besaran seperti pembangunan Masjid Agung dan infrastruktur lainnya. Yang ketiga, berhasil mengislamkan negara-negara bawahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang masa kemunduran. Yang pertama, bangkitnya tiga kekuatan politik yaitu Kerajaan Mataram, VOC, dan Kerajaan Banten. Selanjutnya terjadi perebutan kekuasaan di mana setelah wafatnya Panembahan Girilaya terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh keturunan Panembahan Girilaya ketika ia wafat, yang didukung oleh adu domba yang dilakukan oleh VOC. Dan terakhir saya akan bahas tentang bukti peninggalan. Yang pertama ada keraton-keraton, yang kedua Masjid Sang Cipta Rasa, dan makam Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten
dari Demak. Pada tahun 1552, Kerajaan Banten ini diserahkan kepada anak Fathahilah yang bernama Maulana Hasanuddin. Setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten melepaskan diri dari Demak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh Kerajaan Banten. Yang pertama, Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin ini adalah raja pertama Kerajaan Banten. Pada masa Maulana Hasanuddin adalah fase kemajuan di bidang perdagangan dan perluasan wilayah sampai ke wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, Maulana Yusuf. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, beliau berhasil menaklukkan wilayah Pakuan Pajajaran dan menepis rajanya. Selanjutnya, Maulana Muhammad. Selanjutnya, Pangeran Ratu. Pangeran Ratu ini adalah raja pertama di Pulau Jawa yang mendapatkan gelar Sultan. Nama Arabnya Abu Amr Fakir Mahmud bin Abdul Qadir. Selanjutnya, Sultan Agung Tirtayasa. Pada pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Kerajaan Banten ini mengalami fase kejayaan karena pada masa itu ekonomi dan kehidupan sosialnya tentram. Selanjutnya, Sultan Haji. Selanjutnya, Sultan Muhammad. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Banten. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Agung Tirtayasa ini sangat memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa ini, Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan internasional dan ekonomi Kerajaan Banten itu maju karena pada saat itu Kerajaan Banten ini penghasilannya dari Lampung dan Sumatera Selatan. Dan berkembangnya perdagangan dan penyebaran agama Islam ini luas pada masa Sultan Agung Tirtayasa. Beberapa faktor yang mengaruhinya karena letak Kerajaan Banten yang strategis dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Dan yang terakhir, Kerajaan Banten ini adalah penghasil bahan baku utama yaitu lada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran Kerajaan Banten. Karena terjadinya perang saudara antara Sultan Agung Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji karena perebutan tahta dan kekuasaan. Sultan Agung Tirtayasa ini mengangkat putranya menjadi pembantu kerajaan. Pada saat itu, Sultan Haji dia bekerja sama dengan VOC atau orang Belanda. Tapi Sultan Agung Tirtayasa ini tidak mau campur tangan dari VOC, maka terjadilah perselisihan dan akhirnya Sultan Agung Tirtayasa mundur dan Sultan Haji naik. Kerajaan Banten ini runtuh pada tahun 1813. Pada saat itu pemerintahan kolonial Inggris melucuti Sultan Mahmud dan dipaksa turun tahta. Dan peristiwa inilah yang menjadi pukulan tangkis runtuhnya Kerajaan Banten. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bukti-bukti peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama itu Menara Kiamuk. Yang kedua, Istana Keraton Kaibon. Yang ketiga, Istana Keraton Surosawan. Dan yang terakhir, Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten inilah yang membuktikan bahwa Kerajaan Banten berbasis Islam. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menceritakan latar belakang dari kerajaan Islam di Ternate dan Tidore. Pada awalnya, Islam berkembang di wilayah Maluku sekitar abad 15. Islam masuk ke wilayah Maluku di pelabuhan Hitu, Ambon. Para penyebaran Islam di wilayah Maluku disebabkan oleh para pedagang dan mubalik dari Jawa. Adanya kegiatan dakwah Islam ini disambut baik oleh masyarakat Maluku, bahkan dari kalangan atas maupun bawah. Bahkan dari mereka banyak loh yang masuk Islam, salah satunya Raja Ternate pertama, yaitu Raja Gapi Gugana, yang berganti nama sebagai Sultan Mahmud. Jadi, selanjutnya saya di sini akan menceritakan tentang tokoh-tokoh kerajaan Ternate dan Tidore. Oh iya, tadi saya ada menyebutkan kan nama Sultan Mahmud. Iya benar, beliau adalah termasuk tokoh-tokoh dari kerajaan Ternate dan Tidore. Karena apa? Beliau adalah Raja Ternate pertama yang masuk Islam. Yang kedua digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau juga pendiri kerajaan Ternate loh. Yang ketiga yaitu Sultan Mutu.
Sultan Muku ini adalah pendiri kerajaan Tidore, dan pada masa pemerintahan beliau, di situ semua rakyat Ternate dan Tidore sudah masuk Islam. Dan yang keempat yaitu Sultan Bayan Sirullah. Sultan Bayan Sirullah adalah pengganti dari Sultan Zainal Abidin. Ia disebut juga sebagai Abu Hayyan. Yang kelima, Sultan Hairun. Sultan Hairun ini adalah sultan yang bertugas melawan penjajah Portugis. Karena waktu itu Portugis bertindak semena-mena terhadap kerajaan Ternate. Dan yang terakhir yaitu Sultan Babullah. Sultan Babullah merupakan pengganti Sultan Hairun. Dan pada masa pemerintahan Sultan Babullah, di situ adalah masa puncak kejayaan dari kerajaan Ternate dan Tidore. Ini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan kerajaan Ternate dan Tidore. Tadi sudah saya sebutkan, tokoh pada masa kejayaan Ternate dan Tidore adalah Sultan Babullah. Bukti masa kejayaannya yang pertama adalah tanggal 18 Desember 1577. Bukti apa yaitu? Di situ bukti adalah kalau Sultan Babullah berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari wilayah Ternate dan Tidore. Dan yang kedua adalah buktinya Sultan Babullah berhasil memperluas wilayah sampai ke wilayah Mindanao, Bima, Papua, dan Makassar. Saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan oleh adanya adu domba. Adu domba ini dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Mereka mengadu domba Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Nah, setelah Sultan Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka diadu domba oleh Spanyol dan Portugis, kemudian mereka bekerjasama untuk mengusir Spanyol dan Portugis dari wilayahnya. Namun, keberhasilan itu tidak bertahan lama, yang kemudian Ternate dan Tidore didatangkan oleh VOC yang bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di sana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bukti peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kerajaan Ternate. Nah, bukti peninggalannya yaitu di sana Sultan Ternate. Yang kedua, benteng kerajaan Ternate dan masjid di Ternate. Dan peninggalan kerajaan Tidore ada dua, yaitu benteng-benteng peninggalan Portugis dan keraton di Tidore. Lalu saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran dari kerajaan Goa Talo. Masa kemunduran kerajaan Goa Talo ini terjadi pada saat pemerintahan Nopa Somba. Nopa Somba ini sangat menentang keras Belanda. Itulah sebabnya Belanda itu mau menyingkirkan Nopa Somba. Dia tidak mau sama sekali bekerja sama dengan Belanda. Lalu pihak Belanda menyerang habis-habisan pasukan dari Nopa Somba. Dan akibatnya Nopa Somba sendiri terdepak dari kerajaan Goa Talo. Lalu kerajaan Goa Talo ini meninggalkan beberapa bukti peninggalan. Salah duanya adalah benteng Fort Rotterdam, baru yang kedua ada Masjid Katangka. Selanjutnya mereka menyebarkan pengaruh-pengaruh, yaitu menyebarkan agama Islam. Mereka mengislamkan kerajaan-kerajaan dan kota-kota terdekat mereka.